besar kasih setia Tuhan yang kita boleh dapatkan sepanjang perjalanan kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini buka hatimu, nikmati hadiratnya. Izinkan Dia membasuh hati kita. Nikmati sekali lagi kasih setia Tuhan. Dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita Dia setia. Dia selalu ada dalam musim kehidupan kita. Dia ada bersama dengan kita di dalam lembah. Dia ada di atas gunung untuk menarik setiap kita naik. Percayalah bahwa setiap saat di dalam hidupmu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari naikkan pujian ini dengan hatimu, dari hatimu yang paling dalam. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari kulihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu, ya Allahku. Angkat tanganmu dan katakan, besar setiamu. Amin. Besar
Mari bersama-sama perlahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yes Lord. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan karena mereka punya kerinduan, keinginan, yaitu supaya bangsa mereka dipulihkan. Tetapi Tuhan berkata, saudara, kepada mereka, gak perlu mereka lagi tanya, karena ada segala sesuatu ada waktunya. Demikian di dalam hidup kita hari-hari seperti ini. Segala sesuatu pasti ada waktunya. Kalau saudara minta sesuatu, gak mungkin saudara dapat bahan bangunannya dulu. Pasti saudara dapat tempatnya dulu. Ketika kita lihat tempatnya cocok, baru kemudian berdirilah bangunan itu. Setelah bangunan itu berdiri, saudara, kita mulai interiornya dipasang. Ya mungkin lampu, jendela dan sebagainya. Kemudian kita melihat tamannya. Kemudian setelah tamannya, perabot-perabotnya, lemari semuanya. Setelah itu mungkin mobil dan sebagainya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu menabur, ada waktu menanam, ada waktu menuai. Sebab itu apa yang dialami juga oleh Yusuf. Ketika dia angkat oleh Firaun, dia berkata, ada satu masa itu waktunya diberkati luar biasa. Tapi ada waktu kemudian akan mengalami kelaparan luar biasa. Tapi di tengah kelaparan, Tuhan memelihara mereka, memberikan hikmat. Sehingga mereka di tengah kelaparan mereka semakin diberkati Tuhan. Karena di tengah kesulitan pun ada Tuhan. Di tengah berkat pun ada Tuhan. Di tengah kesakitan pun ada Tuhan. Di dalam pergumulan pun ada Tuhan. Di dalam kesulitan, pergumulan yang berat pun ada Tuhan. Amin. Jadi jangan saudara melihat, oh ini berkat, berarti aku aman. Waktu kita mengalami kesulitan, wah masalah. Ingat saudara, ada Tuhan. Sehingga ketika ada masalah pun, Tuhan bisa rubah masalah itu. Karena ada Tuhan. Yang penting di sini, jangan melihat kondisi situasinya. Tetapi saudara melihat ada Tuhan enggak? Ada malam, juga ada siang. Tapi malam pun dikatakan, Tuhan saudara memberkati pada waktu tidur. Luar biasa enggak? Dia ada juga pada waktu malam, waktu kita tidur pun. Dia tetap bekerja dan memberkati kita. Makanya kita ketika tidur, bangun kita segar. Coba kalau kita tidur, tidurnya saudara bangun-bangun gak nyenyak. Capek semua. Bukankah itu juga berkat? Di siang hari juga saudara kerja capek. Mungkin saudara ditagih. Mungkin ada masalah saudara hadapin. Ingat itu. Tetap ada Tuhan. Ketika musuh itu datang, seperti Raja Yosafat saudara, didatangi musuh yang begitu banyak, dia ketakutan. Tapi ternyata ada Tuhan juga. Ada teman, juga pasti ada Tuhan. Ada musuh, tetap ada Tuhan. Amin.
Hari demi hari, waktu demi waktu. Apapun juga, apa yang kita hadapin, selalu ada Tuhan. Sehingga segala sesuatu ada waktunya. Amin. Ada waktunya. Jadi kalau saudara menanam, saudara menabur, saudara melayani, saudara berdoa, saudara bekerja, ada Tuhan. Saudara menuai, saudara diberkati, tetap ada Tuhan. Jadi hidup jangan sampai saudara yang terlihat itu kesulitan, tidak melihat Tuhan. Jangan sampai hidup itu lihat berkat, nggak lihat Tuhan. Mau berkat atau tidak, mau sulit, siang, malam, apapun juga. Ingat, ada Tuhan. Sehingga Yosafat ketika dia mengalami kesulitan, ternyata Tuhan mengubah kesulitan itu. Karena ada Tuhan. Justru di tengah-tengah pergumulan yang sulit sekali, di situ pekerjaan Tuhan lebih nampak sekali. Karena kita tidak mampu, sehingga kita mengandalkan Tuhan. Tetapi dalam urusan-urusan kecil, kerap kali jadi besar. Karena kita tidak mengikut sertakan Tuhan. Dan kita anggap kita yang mampu. Ingat saudara, hari demi hari kita harus mengandalkan Tuhan. Karena dikatakan, gak usah kamu tanya, gak usah minta. Tuhan Bapa di surga itu akan memulihkan pada waktunya. Amin. Gak usah diminta. Dia tahu apa yang harus diperbuatnya bagi kita. Yang penting kita belajar setia. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hari ini katakan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namanya sungguh-sungguh, ngomongnya belum kuat. 1, 2, 3. Andalkan Tuhan, tidak ada yang lain. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal sampai akhir, kita tidak pernah menyelaminya. Namun Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Waktunya bangunan, saudara. Saudara datang waktu orang bangun, loh kok kotor semua? Kok digali semuanya? Semuanya berantakan. Waktunya gali. Nanti kalau saudara lihat waktunya sudah mulai interior, saudara, loh bangunan jadi, tapi catnya kok nggak karuan. Belum waktunya. Nanti waktunya selesai, saudara lihat, loh bagus, kok nggak ada perabotnya. Kalau orang punya rumah nggak mungkin nggak punya perabot. Pasti ada perabot. Kalau kita hidup di dunia ini, pasti tidak mungkin tidak ada berkat dari Tuhan. Kalau kita bisa hidup seperti ini, pasti Tuhan juga mendandani kita. Dikatakan di bunga rumput pun Tuhan dandani. Apalagi manusia. Selai rambut jatuh pun dia sudah hitung. Hari ini yang dibutuhkan adalah untuk belajar menyelami bahwa Tuhan itu selalu bekerja dalam hidup kita. Amin. Dia selalu memulihkan. Hari ini mungkin kita dipulihkan kesehatan kita. Minggu depan mungkin kita dipulihkan iman kita. Minggu depan mungkin kita dipulihkan keluarga kita. Minggu depan mungkin kita dipulihkan pekerjaan kita. Minggu depan mungkin kita dipulihkan terus. Kita harus siap untuk pemulihan itu. Gak mungkin hari ini saya langsung sembuh, punya duit, saudara punya rumah. Itu ada waktunya. Sebab kalau hari ini saudara, kita masih belum punya yang saudara inginkan. Apa yang sudah ada, percayalah, Tuhan akan terus meneruskannya.
Amin. Yakin. Kalau kita sudah memulai bersama dengan Tuhan, Dia akan meneruskannya dan Dia tidak pernah berhenti di tengah jalan. Kerap kali kita yang meninggalkan Tuhan, saudara. Makanya orang tidak pernah mengalami keberhasilan. Nah, kalau saudara melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya ini ketika Tuhan suruh saya buka gereja tahun 2004, saya berkata, Tuhan, tahun 2006 saja. Karena saya punya komitmen mengajar orang-orang di mana-mana. Kalau kita sudah melayani atau jadi penginjil dan tiba-tiba kita mau buka gereja, 2 tahun kita tidak boleh naik mimbar. Saya itu ngomong sama teman-teman semua, 2 tahun jadi jemaat yang baik, tidak boleh keluar-keluar di luaran. Setelah itu baru buka gereja. Supaya jangan waktu kita buka gereja, kita tuh narik punyanya orang semuanya. Selama 2 tahun orang lupa kita semuanya. Dan kita kemudian kita mau belajar bersama dengan Tuhan. Apa yang ada yaitu yang dikerjakan. Komitmen saya, saudara. Tuhan kasih nama Blessing in the Spirit. Dikasih namanya. Itu ada Pak Roy. Pak Roy tahu sekali. Waktu saya ada di Melbourne dengan beliau. Dan malam itu saya berkata kepada Pak Roy, tolong ingat Blessing in the Spirit. Karena waktu saya berdoa itu ada tulisan. Saya pikir itu judul khotbah, saudara. Ternyata itu nama gereja. Tuhan sudah siapkan seperti Yakub diganti Israel. Dengan nama Israel itu sampai hari ini walaupun jatuh bangun tetap ada, eksis. Kalau Tuhan memberikan nama Blessing in the Spirit, saudara, apapun juga tetap akan eksis. Karena bukan saya, Tuhan. Itulah Tuhan, saudara. Dan kemudian saya tahun 2006 buka gereja. Dan saya tahu persis, saya buka gereja di Surabaya. Nah, itu Desember 2006. 2006 Januari saya buka di Jakarta, di Singapura sebagai pusat. Kemudian bulan 3, bulan 4 saya buka di Jakarta. Kemudian bulan 12 tahun yang sama saya buka di Surabaya. Saya keliling Surabaya. Saya ini orang Surabaya, saudara. Saya cari tempat gak dapat. Tempatnya, susah, jelek terus. Saya ngomong, Tuhan suruh saya buka gereja. Saya cari tempat gak dapat-dapat. Mau bayar pun susah. Malam hari itu, saya diberikan penglihatan oleh Tuhan. Saya naik mobil keliling Surabaya. Gak dapat tempat. Terus suara Tuhan berkata, karena kamu mundur 2 tahun ketika aku suruh kamu buka gereja, maka sekarang kamu berjerih lelah untuk mencari tempat. Dan ini memang itu harus kamu usahakan. Jadi mulai, bukan hanya itu, Tuhan kasih tahu. Karena kamu mundur 2 tahun, seharusnya jemaat-jemaat itu sudah kamu gembalakan. Karena kamu mundur 2 tahun, lihat jemaat-jemaat itu tidak tergembalakan lagi. Tercecer kemana-mana sakit hati semuanya. Saudara, itulah yang saya hadapin. Sampai 14-15 tahun. Baru tahun inilah, saudara, buka gereja tempatnya lebih mudah. Ada waktunya. Amin. Ada waktunya saya kerja. Ada waktunya saya bergumul. Ada waktunya Tuhan memberi kepada saya juga. Dan kita tidak boleh berkeluh kesah. Tetap kita harus berjuang. Tuhan tahu apa yang Dia akan sediakan bagi kita. Mungkin saudara saya mesti dilatih. Bayangkan kalau Daud dilatih lebih berat lagi. Ketika dia diurapi, tidak lama lagi dia melawan orang Filistin itu. Akhirnya dia menang. Setelah menang, dia dapat lagi saudara, anaknya Raja Saul. Setelah itu apa yang terjadi? Dia dikejar-kejar.
Akhirnya dia menderita selama sekian tahun. Ada waktunya diberkati, ada waktu diurapi, ada waktunya menang, ada waktunya dapat, ada waktunya ujian juga. Setelah ujian lulus dia dapat lagi. Seperti Yusuf juga sama. Ada waktunya dia diberkati. Ada waktunya dia dibuang, dibiarkan terlantar sebagai hamba, sebagai orang budak. Ada waktunya dibiarkan dia ada di penjara. Ada waktunya juga diangkat. Sebab itu saudara, dimanapun saat itu Tuhan tempatkan kita, jangan mengeluh, yang pasti ada Tuhan. Amin. Mau di penjara ada Tuhan, mau sebagai budak ada Tuhan. Loh kenapa kalau ada Tuhan kok jadi budak? Itulah prosesnya. Kenapa harus masuk penjara? Itulah jalannya. Tuhan telah buat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Katakan indah pada waktunya. 1, 2, 3. Indah pada waktunya. Kita lihat hal yang kedua. Kisah Rasul 1 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ada waktunya Tuhan di bumi ini. Ada waktunya juga dia naik ke surga. Ada waktunya murid-murid bersama dengan Tuhan. Ada waktunya ditinggalkan tapi tidak sendiri. Ada waktunya Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Amin. Tapi yang pasti Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Orang boleh meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kadang-kadang kita dibawa satu pilihan, saudara. Satu pilihan. Kita dikumpulkan satu orang. Satu kelompok orang. Kelompok orang ini menyenangkan. Ngajak hura-hura, makan gak bayar, senang, fun, ketawa. Akhirnya kita gak mau ke gereja, kumpulan di gereja. Orangnya kayak robot-robot katanya saudara. Gak bisa ngopi, gak bisa hura-hura. Ngomongnya firman, doa terus, capek. Tuhan mau lihat saudara. Apakah saudara merasa di tempat itu karena orang-orang itu? Saudara nyaman karena orang itu? Saudaranya tidak di sini, tidak nyaman karena ada orang yang beda. Padahal saudara mesti tahu dia nyaman atau ini tidak nyaman. Yang pasti saudara ada Tuhan. Jadi kita tidak perlu lagi sampai diserongkan ke kiri ke kanan oleh orang-orang dunia. Ketika saudara, saya masih muda. Saya seorang pekerja yang keras. Saya buka toko. Saya SMA saudara, lulus saya buka toko. Setelah buka toko, tokonya ramai. Saya mengambil S1 lagi. Ternyata yang saya ambil tidak ada S1, D3. Saya kemudian tetap usaha toko. Saya kemudian pindah sekolah lagi ngambil S1. Terus berputar seperti itu. Tetapi yang pasti saudara, teman-teman saya yang seusia saya saat itu, hidup hura-hura semuanya. Saya tetap ada di gereja Tuhan. Saya punya uang. Saya punya toko. Saya bisa kemana saja. Tapi saya tetap di gereja. Orang-orang gak percaya. Suatu hari taufan datang. Usaha saya habis. Saya datangi teman-teman saya yang hura-hura itu. Saya bukan mencari makan, bukan mencari pekerjaan. Orang-orang berkata, loh, usahamu kok sudah tutup? Dia pikir saya mau cari kerjaan. Saya datang ke situ.
saya melakukan pekerjaan Bapak saya. Ketika pekerjaan saya berhenti, pekerjaan Bapak saya tidak pernah berhenti. Saya datang ke teman-teman saya, saudara boleh cari tahu orang-orang yang ada di Surabaya, yang mungkin saudara tanya-tanya lah, yang hura-hura. Saya datangin, mereka ada 20, ada yang judi, ada yang ini itu. Mereka pikir saya butuh kerjaan, butuh uang, tidak. Ketika mereka mau nyumbang pun saya nggak mau. Walaupun saya naik sepeda motor, dulunya naik mobil, saya tetap ngomong firman Tuhan kepada mereka. Karena saya berpikir begini saudara, siapa yang mau ngomong firman kepada mereka? Mereka anak-anak muda yang kaya, yang tidak mau bergereja. Saya dulu punya usaha, saya tidak mungkin datang kepada mereka. Saya bergereja juga. Tapi ketika usaha saya tidak ada, saya tetap bergereja. Saya mesti cari mereka. Usaha Bapak saya tidak boleh berhenti. Katakan amin dulu saudara. Akhirnya teman satu bertobat semuanya. Dan sebagian kecil. Kita ada persekutuan, sebagian kecil aja persekutuan. Yang lain sudah berubah semuanya. Dan ada juga yang kalau kita lihat di negeri Belanda. Saya ke sana. Mereka sekarang ada 2-3 gereja. Dulu mereka bukan orang gereja. Mereka orang duniawi. Ketika saya mengalami kesulitan, saya ke sana, saya ke negeri Belanda. 3-4 bulan sampai 6 bulan. Tinggal di rumah saudara saya. Mereka punya restoran, saya tidak cari kerjaan. Saya bilang, saya di sini susah, saya mau jadi kerja ya. Supaya dapat ya kurang lebih $1.000, $2.000, enggak. Saya enggak. Saya bilang, restoranmu buka jam berapa? Mau kerja enggak? Buka jam 11 sampai jam sekian. Oke, kalau gitu jam 9 sampai jam 10 saya pakai. Pakai apa? Saya pakai persekutuan. Dan saya minta yang punya sama pegawainya itu ikut persekutuan. Bayangin saudara. Enggak masuk akal. Tapi itu terjadi. Dan sekarang mereka jadi pendeta semua. Itu pekerjaan yang tidak mungkin saya kerjakan ketika saya diberkati. Jadi ada pekerjaan yang bisa dikerjakan ketika kita diberkati. Ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan ketika kita diberkati. Ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan ketika kita kesulitan. Ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan ketika sulit. Contohnya, kalau sulit saudara mau bantu orang gak bisa. Tapi kalau saudara mendoakan bisa. Kalau saudara punya uang, terus orang itu datang cuma minta uang untuk naik Gojek. Saudara gak kasih uang karena saudara punya duit, saudara doa, salah. Doa bukan tidak boleh. Saudara punya uang kasih dia, baru didoakan. Kalau saudara gak punya uang, orang datang kepada saudara, terus saudara utang kasih dia, salah. Makanya kerap kali kita tidak mengerti soal itu. Makanya dikatakan hari ini bahwa Roh Kudus itu turun, ada waktunya. Roh Kudus akan turun ke atas kamu, akan itu pada waktunya. Dan kamu akan punya kuasa. Dan kita akan dipakai Tuhan. Hari ini kita bicara waktu ini. Apakah saudara dipakai oleh dunia atau dipakai oleh Tuhan? Hanya kita yang tahu. Saudara datang di gereja karena dunia atau karena Roh Kudus dorongannya. Kalau karena dorongan dunia tidak akan tahan lama. Kalau dorongan dari Roh Kudus itu beda. Sebab itu saudara datang di gereja karena Tuhan atau karena dunia? Kalau karena Tuhan, ayo kita mulai lagi cari Tuhan. Amin. Bukan cari pekerjaan di gereja, cari teman-teman di gereja yang bisa memberkati kita. Kerjakan kerjaan Bapa di surga, terutama di gereja ini. Apalagi saudara kalau kita di gereja, kita tidak melakukan pekerjaan Bapa. Kita lakukan pekerjaan kita di gereja. Itu salah besar. Gereja harus menjadi tempat yang suci.
tempat orang berjumpa dengan Tuhan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau saya melihat sekarang ini, gereja saudara, sudah boleh menjadi, saya katakan sudah tempat orang mencari dunia. Gereja sudah tidak ubahnya lagi. Seperti Tuhan Yesus sedang membongkar-bangkirkan bait Allah saat itu. Menjungkir balikan meja-meja penukar uang. Karena gereja sudah syarat dengan soal uang, kedudukan dan sebagainya. Gereja tidak lagi membawa orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi gereja hanya membawa orang berjumpa dengan mamon. Sebab itu hari ini memang gak enak saudara. Tapi inilah berita kebenaran. Bagaimana Yohanes Pembaptis waktu ada di bumi ini. Dia berkata kepada pemungut cukai yang lain dan sebagainya, jangan menagih lebih daripada apa yang ditentukan. Dan dia katakan kepada para imam-imam, hai keturunan ular beludak. Mati saudara. Bayangin, kalau saat itu saya ada bersama dengan pendeta. Tiba-tiba, hai keturunan ular beludak. Enggak lompat saudara. Padahal pelayanan. Jadi pelayanan bukan bicara pelayanannya saja saudara. Apakah karena Tuhan atau karena dunia? Sebab itu dikatakan Roh Kudus akan turun kepadamu. Bukan berkat, bukan dunia. Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku. Luar biasa. Semua karena Tuhan. Satu hari, saudara, ketika saya ada di negeri Belanda itu, pagi-pagi hari, saya mau keluar kamar. Waktu saya mau keluar kamar, ada tangan cuma dari cahaya saja. Mukanya ada cahaya. Nutup jalan pintu saya. Saya cuma lihat cahaya. Suara itu berkata, mau kemana kamu? Saya bilang mau ke kamar mandi. Kembali berdoa. Saya kembali berdoa. Waktu saya berdoa, suara berkata, dengarkan. Dengarkan aku. Saya berpikir disuruh berdoa kok suruh dengarkan. Karena konsep saya dulu berdoa adalah saya bicara Tuhan yang mendengar. Tapi kemudian Tuhan mulai bicara. Kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Hamba-hambaku mencuri takhtaku, kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Umatku mencuri takhtaku. Saya bingung. Takhta mana yang dicuri? Suara Tuhan berkata, hati manusia adalah tempat aku bertakhta. Tetapi mereka mencuri tempatku dan menggantinya dengan mamon, dengan kebencian, sakit hati, kecewa, ambisi, amarah, iri hati dan sebagainya. Dan kemudian Roh Kudus berkata, kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Dari situ saudara, saya berubah. Doa saya bukan hanya saya bicara kepada Tuhan. Tapi kalau saya berdoa, saya memberikan telinga saya, hati saya, supaya firman Tuhan turun kepada saya. Karena hidup ini kalau hanya berdoa tanpa firman, sama dengan kita kerja tanpa makan. Firman Tuhan berkata, saudara, firman itu juga makanan rohani kita. Sebab itu kalau kita banyak pelayanan, tetapi kalau kita tidak ada firman, pelayanan kita akan menjadi kering. Oh, tidak kering semangat. Hati kita yang dikuasai dunia. Jadi bukan soal pelayanannya, saudara. Siapa yang ada di dalam hati kita? Kelihatannya sederhana, tetapi tidak sedikit kepahitan, kebencian, dendam, ambisi, saudara, egonya itu yang menguasai. Untuk Tuhan, berilah hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pernah berkata juga,
Burung punya sarang, serigala punya liang. Tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa kata seperti itu? Dia yang punya dunia, dia tidak punya rumah. Dia pergi ke bait Allah pun dia tidak punya tempat itu. Tetapi Yesus tahu dia datang di dunia bukan membangun bait Allah yang saingan dengan bait Allah di Yerusalem. Dia tidak membangun sinagog, dia tidak membangun rumah yang kurang lebih 3.000 meter. Walaupun bisa. Karena dia ingin meletakkan kepalanya di dalam hati kita. Karena dia tidak mau tinggal di tempat di mana manusia yang membuatnya. Dia mau tinggal di mana tangan dia yang membuatnya. Semua dunia ini saudara, hati manusia itu Tuhan yang buat. Rumah itu manusia yang buat. Sebab itu hari ini mari kita bersihkan hati kita supaya Roh Kudus itu turun. Makanya poin kedua dikatakan kuasa surga dan Roh Kudus turun. Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 23. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Luar biasa enggak? Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, diciptakan dari tanah kembali kepada tanah. Aku dari atas. Firman yang turun jadi manusia. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Kita ada di dunia, kita dari dunia. Tapi kita sudah dipisahkan dari dunia. Sebab itu nama gereja itu saudara aslinya dipisahkan dari dunia. Eklesia. Tetapi apa yang terjadi? Di gereja kita digabungkan, dikawinkan dengan dunia. Di gereja saudara, mau cari Tuhan, mau cari damai. Saudara diberikan, digabungkan, dikawinkan dengan dunia. Diiming-imingi segala sesuatu. Kita ini sekarang di gereja sama dengan sepertinya Yesus sedang dicobai. Kita di gereja sama seperti saudara. Seperti Yesus dalam pencobaan. Rubahlah batu ini menjadi roti. Kita selalu mencari mujizat, mujizat, mujizat. Dan bicara mujizat. Tetapi Yesus katakan, manusia tidak hidup oleh roti saja. Tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita tidak boleh difokuskan kepada mujizat-mujizat, kesembuhan, berkat. Kita harus difokuskan kembali kepada firman Allah. Memang gak enak, tapi ini kebenaran. Supaya suatu hari kita sama-sama dipanggil pulang. Saya tidak ada hutang darah kepada saudara yang mendengarkan khotbah saya. Walaupun mungkin ada yang tidak suka selama di bumi. Kenapa gak suka? Karena kamu dari bumi. Gak mau mendengar firman yang dari atas. Sehingga gak suka. Tapi kalau kita tahu kita akan kembali ke surga. Kita harus saudara belajar apa itu surga. Kalau saudara mau pergi Singapura. Mana bisa saudara mau pakai bahasa Jawa. Mana bisa bawa KTP saja. Mana bisa mau jalan kaki. Terus saudara mau tidur di mana, saudara mesti belajar berapa uang harus dibawa. Tujuannya kemana. Minimal saudara, bahasa Inggris sedikit lah. Minimal breakfast, lunch, dinner. Kalau tidak bisa saudara cari namanya food corner. Betul nggak saudara? Food corner, makan. Hidup kan perlu makan terus.
Tapi kalau saudara pergi ke Singapura, mau kemana? Poseng-poseng. Wah, enak ketemu. Poseng sungguhan. Tetapi kalau saudara di Malaysia, baru boleh ngomong poseng-poseng, berarti putar jalan-jalan. Jadi beda bahasa. Bahasa di gereja, bahasa surga itu beda dengan bahasa dunia. Kita memakai bahasa secara bahasa, tutur kata yang dimengerti oleh manusia. Tetapi isinya bukan dunia. Ini kenaikan Yesus, karena Yesus naik. Dia katakan, aku bukan dari dunia, kamu dari dunia. Saya mesti katakan firman ini satu kebenaran. Dan kita, saudara, dikatakan kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan tidak mungkin pergi ke tempat di mana aku pergi. Nggak mungkin. Karena kita cari dunia terus. Lupa, saya di dunia, masa nggak cari dunia? Kalau kita di dunia, percayalah, Tuhan sudah membekali kita semuanya. Untuk apa kita lahir di dunia? Pasti Tuhan siapkan papa mama juga. Siapkan ini itu. Kalau nggak ada, nggak mungkin kita hari ini ada di tempat ini. Dan yakinlah, saudara, di sini kita dididik seperti di sekolah. Diajari ilmu bumi, matematika, ilmu hitung, supaya nanti kalau kerja jangan dibodohi orang. Dan di gereja kita diajari bukan ilmu hitung uang kekayaan kita. Tetapi saudara, ilmu iman. Apa yang gak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin. Sehingga kita belajar bukan hitung-hitungan, tapi memiliki hati Tuhan itu sendiri. Kita lihat yang ketiga, ayat 10 dan ayat 11 dari Kisah Rasul 1. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, Yesus itu naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kerap kali pada saat kenaikan Yesus, kita selalu melihat, saudara, kita selalu melihat, oh Yesus naik, bukan salah. Kita selalu memperingati kenaikan Yesus sudah 10 kali, 10 tahun berarti. Tapi kita tidak pernah mempersiapkan kedatangan Yesus. Tahun depan kita akan mempersiapkan lagi acara kenaikan Yesus lagi seperti sekarang, seperti tahun-tahun lalu. Setelah itu kita jalan lagi. Tahun depan lagi kita merayakan kenaikan Yesus lagi. Tapi kita lupa untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Kita lupa untuk menyiapkan rumah hati kita untuk Yesus Kristus. Yesus naik ke surga ini, dia akan datang dengan cara yang sama. Nanti akhir zaman akan tiba. Tetapi yang pasti, dia naik ke surga ini menjadi Tuhan. Dan dia akan mengutus rohnya di dalam hidup kita. Selama dia ada di bumi ini. Kalau Yesus ada di Kapernaum, maka orang di Kapernaum dilayani. Orang di Kana Nazaret tidak bisa terlayani. Ketika dia ada pergi ke Kana, ke Nazaret, yang Kapernaum mesti cari dia. Guru, anakku mau mati. Silakan bantu datang. Ya, aku pergi. Baru berjalan. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia tidak ada di satu tempat saja. Dia ada di mana-mana. Di dalam hatimu juga. Dan hati saya. Sehingga dimanapun kita berada, saat apapun juga, dia ada juga. Itulah saudara, kita mempersiapkan kedatangan, menanti kedatangan Tuhan secara fisik. Tetapi kita juga siap dengan Tuhan dalam hidup kita. Untuk mempersiapkan kedatangannya dia. Makanya malaikat berkata, hei orang-orang Galilea,
Mengapa kamu melihat ke atas di mana Yesus naik ke surga? Oh, itu kan bagus, betul. Memang kamu melihat. Tetapi ingat, dia akan datang kedua kali. Jadi jangan cuma melihat terus meratap. Tapi persiapkan kedatangannya dia kedua kali. Inilah waktunya saudara. Hari ini kita apapun juga saat ini mau bicara tentang kenaikan Yesus. Tapi yang kita kerjakan hari ini, satu teguran, satu nasihat. Yaitu mari kita menyiapkan kedatangan Tuhan di muka bumi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Kau rapi kuduskan setiap kami yang ada di tempat ini. Supaya setiap kami Tuhan boleh belajar tahu dimanapun juga kami berada. Situasi kondisi apapun yang kami alami. Engkau ada di sana juga. Walaupun kami dalam lembah yang kelam. Kami dalam sakit yang susah. Dalam pergumulan yang berat. Maupun kami sedang diberkati. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Sehingga kami tidak takut Tuhan ketika kami ada di dalam kekelaman. Kami tidak gentar ketika kami mengalami pergumulan. Karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Dan pergumulan, masalah, persoalan, musuh, hutang, apa penyakit pun tidak ada masalah bagi orang percaya. Karena Engkau Tuhan mengizinkan itu terjadi. Pasti Engkau turun tangan untuk mengubahnya menjadi yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami menyiapkan hati kami, hidup kami untuk kedatangan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami yang ada di gereja ini, bukan karena dunia, tapi karena Engkau Tuhan, karena Roh Kudus. Biar gereja Tuhan boleh mengubah dunia. Jangan sampai dunia yang mengubah gereja. Engkau memberkati biar gereja ini ada surga. Bukan gereja, ada dunia. Kau rapi setiap kami menangkap firman-Mu. Iblis sedang menguji kami di dalam gereja. Sebagaimana Engkau dalam pencobaan. Biarlah kami Tuhan tetap kuat. Walaupun iblis berkata, jatuhkan dirimu. Karena ada tertulis malaikat akan menantang. Iblis berkata, sembahlah aku, maka aku serahkan, aku berikan semua. Tapi kita kembali lagi, kami ingin berbakti kepada Tuhan. Terima kasih memberkati kami semuanya. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga.
Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati dan dia naik surga. Menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia datang kedua kali untuk menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.